Hari ini Back to BDM kedatangan tamu spesial. Tamu yang menurut saya sedang bertransformasi dari seorang aktivis, kemudian mendirikan partai politik, kemudian masuk sebagai anggota DPR. Dia juga seorang scholar, kemudian dia juga sekarang menjadi komisaris, dan juga punya gagasan besar soal Boolkit algoritma yang sekarang banyak diperbincangkan. Ini bulan Mei, bulan di mana Presiden Soeharto jatuh 23 tahun yang lalu. Dengan sadar kemudian saya mengundang salah satu aktor di balik mundurnya Presiden Soeharto, Budiman Sujatmiko. Malam, Bud. Malam Mas Budiman. Sama-sama Budiman. Sama-sama memanggil diri sendiri. Oke. Aku ingin tahu lebih dahulu ya. Tahun 96, 22 Juli 1996. Betul. Anda masih berusia 26 tahun. 26. Ya. Ya. Anda mendirikan PRD. Ketika kekuatan politik Orde Baru itu begitu hegemonik. Apa yang kamu pikirin pada waktu itu sebetulnya? 26 tahun artinya saya sudah melewati the first quarter crisis in life. Ya. 25 tahun ketika saya sudah menginjak 25 tahun atau siapapun sudah menginjak 25 tahun. Terus merasa belum ngapa-ngapain, itu gelisah harusnya. Oke. Entah belum nikah, entah belum dapat pekerjaan. Saya juga gelisah, Mas. Di usia 25 tahun saya sudah gelisah. Oke. Gelisah saya mungkin bukan karena nggak punya pacar, nggak punya kerjaan, bukan itu. Gelisah saya, aku udah hidup 25 tahun. Tapi kalau keadaan kayak gini terus, saya rasanya nggak bisa jadi manusia yang paripurna. Oke. Kalau nggak ada perubahan di negeriku. Kira-kira gitu. Itu pemikiran tahun 96. 95 lah. Jangan saya sebenarnya awal kuliah masuk 89. Oke, Ya, 89. Tapi pada waktu puncak sudah waktu usia 25 tahun, dan 26 tahun belum ngapain, itu saya gelisah. Oke. Kedua, apakah saya dan generasi saya akan jadi generasi hilang? Oke. Itu kekhawatiran yang lain, Mas. Jangan-jangan generasiku akan jadi generasi hilang, tidak menorehkan sebuah perubahan pada sejarah, padahal usia kekuasaan Orde Baru pada waktu itu tahun 95, 96 itu sudah 30-an tahun. 30 tahun. Kata orang sih, usia sebuah rejim itu kalau lewat dari 20 tahun nggak memperbarui diri, tumbang harusnya rejim itu. Oke. Tapi ini sudah 30 tahun. Sudah lewat masa kadaluarsa Orde Baru. Harusnya tahun 85 katakanlah begitu ya. Ini udah 95, 96. Kok nggak berubah? Masa mau dibiarin aja? Tapi di lain pihak, saya kok sudah melihat, atau kami lah, saya dan teman-teman sudah melihat, sebenarnya ada tanda-tanda kekeroposan dan kerapuan dari kekuasaan pada masa itu. Saya sudah melihat, Mas. Kami sudah melihat, kami sering diskusi. Ada kerapuan, ada keroposan. Di lain pihak, secara geopolitik, arus demokratisasi sudah berkembang di banyak tempat, Mas. Oke. Di Korea Selatan, Chon Do-hwan sudah jatuh, Marcos sudah jatuh 10 tahun sebelumnya, even tahun 86. Di Nepal monarki sudah jatuh, di Myanmar rejim militer sudah jatuh, tapi kemudian kudeta lagi gitu ya. Di Cina aja ada gerakan demokrasi, tapi gagal karena Tiananmen. Tapi pada waktu itu sebenarnya semacam ada, bukan Arab Spring, tapi Asian Spring demokrasi sebenarnya, meskipun nggak ada istilah itu ya. Yeah. Tapi kok Indonesia kok nggak dapat musim seminya? Tapi saya melihat, jadi eksternal seperti itu, internal Orde Baru sudah mulai tua, sudah mulai batuk-batuk gitu ya, kira-kira begitu ya, sudah mulai Alzheimer, rejim ini sudah mulai Alzheimer, sudah mulai Parkinson. Tapi kok nggak ada yang bergerak ya? Kami kemudian berpikir, kita lihat oposisi terhadap Orde Baru, nyun sewu dengan segala hormat pada senior-senior, hanya sifatnya statement, hanya sifatnya kritik, mengingatkan dengan keras. It doesn't work. Gak akan kemana-mana. Di mana-mana pun namanya gerakan demokratisasi harus punya kekuatan pemaksa. Sehingga kemudian kita pikir yang Indonesia nggak kurang cerdas pada para pemikir demokrasi, pemikir politik pada masa itu, kita tahu ya, orang kritis nggak kurang-kurang. Tapi orang yang kemudian mencoba menyatukan sikap kritis itu dengan muscle, dengan power, ya gerakan massa.
Dan itulah lahirnya PRD itu. Dan pengennya lahirnya PRD adalah pengennya menjadi organisasi pergerakan itu. Oke. Tanggal Itu bersama PUDI ya, Persatuan Uni ya Demokrasi kira-kira Indonesia. nggak Dengan jauh berbeda. Sri Bintang Pamungkas Ya, ya. nggak jauh Dua terlalu jauh. partai yang kemudian pada waktu itu kemudian menolak sistem Tripartai yang pada tripartai. waktu dipaksakan dan jelas pemenangnya siapa setiap pemilu Oke. gitu ya Mas ya. Oke. Gitu. Dan bagi kami nggak menarik. Nggak menarik. Nggak menarik karena saya tertarik politik sejak awal ya. Sejak remaja saya tertarik politik. Tapi kalau politik kayak gini nggak inspiring. Nggak inspiring. Nggak inspiring. Saya berpolitik tapi imajinasi saya tentang Indonesia ditentukan oleh penjatahan oleh senior-senior yang berkuasa. Enggak. 25 tahun saya cukup hidup dengan imajinasinya orang-orang tua itu. Oke. Dengan pengalamannya orang-orang tua itu. 25 tahun kedua harus berdasarkan imajinasi kami. Aku akan nanya imajinasimu soal Indonesia masa depan. Tapi ketika 96 dibentuk, Anda tidak punya ketakutan sama sekali untuk Mas, saya orang biasa ya. Saya punya rasa takut ya. Saya punya rasa takut. Saya punya rasa takut. Kita semua punya rasa takut. Tapi rasa jengkelnya melampaui rasa takut itu. Rasa jengkelnya melampaui rasa takut. Rasa jengkel, rasa marah melihat keadaan itu selalu berhasil melampaui rasa takut itu. Saat kami takut ya, saat kami nggak jelas masa depan kami akan gimana, akhirnya kemudian ternyata rasa jengkel itu selalu melampauinya. Oke. Oke, berarti tetap ada yang lebih tinggi di atas rasa takut, yaitu rasa jengkel. Ya udah berpegang pada situ aja. Ketimbang saya menuruti rasa takut dan kemudian sampai saya mati saya akan penasaran. Oke. Itu 22 Juli 1996 96 Mas. PRD dideklarasikan di YLBHI. Betul di LBHI waktu Ya. itu. Ya. Lalu kemudian 27 Juli 1996 terjadilah kerusuhan di Diponegoro. Betul. Di depan kantor PDIP. Ya, Dan Anda PDI waktu sorry, itu. Ya, di kantor PDIP. Nggak tanpa P. Oh, tanpa P, Ya, kantor PDI, PDI. ya, maksudnya, kantor ya. PDI pada waktu itu. Ya. Dan Anda dituding sebagai dalang. Bukan dalang penyerbuan terhadap kantor PDI-nya, tapi dalang atas reaksi balik atas penyerbuan itu. Ya. Oke. Kantor PDI kan diserbu oleh para pendukungnya Suryadi yang kita setengah rai di belakangnya Orde Baru. Kemudian pendukung Bu Mega kan mau ditangkepin ya. Ya. Ditangkepin. Kemudian rakyat yang tahu peristiwa itu marah. Marah. Marahnya itu kemudian bludak bakar Jakarta ya. Meskipun nggak ada rasisme waktu Ya. itu. Nggak ada rasisme. Disitulah kami dituduh mendalangi itu. Mendalangi kerusuhan. Karena sebulan sebelum penyerbuan itu memang di kantor PDI ada mimbar bebas ya, jalan di stop, ada orang demonstrasi mengecam perilaku Orde Baru, bukan lagi soal PDI, sedang mengkritik difusi ABRI, mengkritik Orde Baru. Dan kami memang ada di situ menjadi bagian ya, bukan satu-satunya, menjadi bagian dari itu. Gitu. Ya kemudian kami dituduh. Dan kemudian Budiman dan kawan-kawan ditangkap. Tentu saja saat diumumkan sebagai dituduh mendalangi kerusuhan besar di Jakarta setelah Malari itu, Malari kan 74, ya kita sembunyi ya. Sembunyi. Kita sembunyi, berpencar, macam-macam seluruh Indonesia kita minta untuk sembunyi ke desa, ke macam-macam ya. Sampai kami dalam pelarian kemudian ditangkap tanggal 11 Agustus 1996. Ya, di Bekasi ditangkapnya. Terus ditangkap apa yang terjadi ditangkap itu? Untungnya pada waktu itu karena kami ditangkap di sebuah rumah, kepala keluarga ikut ditangkap juga, istrinya kemudian menghubungi waktu itu Romo Sandiawan bahwa Budiman dan teman-temannya ditangkap. Sehingga kemudian Romo Sandiawan segera mengumumkannya ke pers. Saya nggak tahu proses malam itu juga atau besoknya saya nggak tahu. Tapi kemudian setelah itu tersebar lah memang Budiman dan teman-teman ditangkap gitu ya. Sehingga kemudian pada waktu saya ditangkap dengan teman-teman, kami sih nggak yakin bahwa kami akan selamat, ya gitu ya. Nggak yakin bakal selamat? Nggak yakin bakal selamat karena ya yang menangkap juga tanpa seragam, mau ditodong pistol, begitu kira-kira malam-malam, jam 10 malam jika tidak keliru. Dan mata ditutup, telanjang dada, nggak sempat pakai baju, begitu ya. Diborgol, tutup kain hitam dalam mobil. Dan ya kita nggak tahu akan kemana, tapi oke, ini kemana, kita pikir wah ini kalau ini ujungnya ke tepi pantai atau ke sebuah tempat yang nggak ada saksi ya bisa saja itu adalah malam terakhir kami dalam hidup gitu ya. Apakah ada rasa takut? Ya sekali lagi rasa takut itu ada pastinya. Tapi kadang-kadang perasaan saya gini, aku berpolitik gini kan bukan ujuk-ujuk. Sesuatu yang saya dan teman-teman saya pikirkan lama, diskusikan lama. Kisah-kisah seperti ini juga kami tahu pernah terjadi pada siapapun yang mau melawan kekuasaan yang kejam gitu ya.
terjadi di negara lain, terjadi di negeri kami di masa lalu. Jika kalau kami akan mengalami hal yang paling mengerikan, eh, ini adalah pernah dilewati setiap orang. Sampai kepada kesimpulan saya pada waktu saya diikat mata saya berpikir, oke, barangkali hidup singkat tapi penuh makna itu lebih bermakna daripada kemudian nggak ngapa-ngapain dan nggak ngapa-ngapain juga nggak dicatat. Dibawa kemana dari Bekasi? Pada waktu itu, pada akhirnya kami tahu itu dibawa ke Pasar Minggu, ke sebuah tempat yang tanpa pelang nama, kira-kira begitu. Itu sebuah komplek yang kami tahu kemudian ketika saya diinterogasi, saya minta izinkan ke kamar ke belakang gitu ya. Saya ke kamar belakang, saya ngelatih kantor sengaja, ini kantor apa sih ini gitu ya. Oh, waktu itu namanya BIA, Badan Intelijen ABRI. Oh, di BIA. Tapi tadinya saya pikir kan setahu saya pada waktu itu kantor BIA itu di Kalibata. Di depan Kalibata Mall ya, kalau nggak salah ya. Oh, ternyata ada juga di Pasar Minggu. Pasar Minggu. Tapi rupanya itu tempat penahanan. Sehingga kemudian diinterogasi sampai malam, masukin ruang sel yang gelap dengan darah, kasur dengan penuh berkas darah, bercak darah kering, temboknya bercak darah, ini tempat nyiksa orang, jatuh di apa lah ya, saya nggak tahu. Lalu saya ditahan, malam interogasi sampai jam 1 sampai jam 2 suruh tidur di kerangkeng gitu. Terus saya punya sabuk, terus diminta sabuknya oleh penjaga. Loh kenapa diminta? Ya nanti kamu gantung diri lagi. Wah enggak lah. Tapi pada waktu itu saya minta obat sakit mah gitu, agak sakit mah. Saya sempat nulis puisi, cuma saya nggak tulis puisinya di mana lah. Saya sempat nulis puisi di atas obat sakit mah itu. Tapi yang saya ingat, saya teruskan gini. Pada akhirnya tidak setiap anak muda Indonesia mengalami inilah kira-kira. Oke. Dan ketika saya mengalami ini, saya merasa bahwa ini adalah sebuah privilege bagi saya. Privilege bagi Anda. Bagi saya. Privilege bahwa dalam sebuah retakan sejarah, dalam sebuah benturan sejarah, saya ada di situ. Dan nggak semua orang mengalaminya. Jadi malah saya justru melihat bahwa ini harus dalam tanda kutip harus saya syukuri karena adalah momentum yang tidak setiap orang mengalaminya. Dan saya mengalaminya di sebuah masa di mana kekuasaan ini sudah menua. Kalau saya mengalami itu terjadi tahun 80-an awal, rejim ini masih akan berkuasa lebih lama lagi, masih seger-seger gitu loh, masih seger-segernya. Kalau waktu itu saya lihat juga rejim sudah kropos, rejim sudah menua. Jadi ini hanya segera the last decisive blow untuk mereka. Either kami yang terpental, which is kami terpental, tapi saya yakin meskipun kami terpental, tapi karena kami masih muda, kami masih bisa bangun lagi. Tapi pukulan yang kami berikan pada mereka, mungkin awal tidak membuat mereka berdarah gitu ya. Tapi karena sudah sangat tuanya rezim itu, luka dalamnya pasti membekas. Dan kalaupun bisa sempat berdiri itu beberapa saat, 2-3 tahun ambruk. Oke. Waktu interogasi apa yang ditanya? Ini menarik Mas. Yang diinterogasi kan kami tanggal 22 Juli memberikan PRD, kami kan buat manifesto. Manifesto PRD. Manifesto PRD ini adalah, kalau kami anggap ini sebagai comprehensive political agenda kami. Sekarang kami di manifesto itu berbicara tentang apa yang seharusnya Indonesia lakukan setelah Soeharto jatuh. Harus bikin sistem multipartai. Harus ada otonomi daerah. Harus berdialog dengan Aceh dan Papua. Beri kesempatan rakyat Timor Leste karena bukan bagian dari Hindia Belanda untuk menentukan nasib sendiri. Harus ada reforma agraria dan reforma desa. Harus ada dibentuk lembaga pemeriksa kekayaan pejabat. Harus ada pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilu Independen. Kemudian soal utang luar negeri, itu segala macam ya, saya lupa ya. Kami diinterogasi selama seminggu di kantor BIA itu ditanya. Seminggu. Ini menarik Mas. Mereka nggak bertanya saya melakukan apa, enggak. Yang ditanya adalah isi manifesto itu. Ya sesekali ditanya uang dari mana gitu. Yang ditanya dulu isi manifesto itu. Jadi waktu diinterogasi, saya melihat semacam exchanging diskusi, debat. Ini kantor BIA Mas, bukan kantor Koramil atau Polsek ya. Interrogatornya mayor, kolonel, ada yang doktor juga, mereka juga kuliah gitu, kuliah politik, kuliah ekonomi, kuliah sejarah. Ya
saya harus alert. Oke, mereka ngerti. Ketika saya ngomong enggak kan fakta sejarahnya kayak gini. Enggak, secara ekonomi kayak gini. Jadi debat ekonomi, debat politik, debat sejarah. Ya tak layani, tapi saya menikmati. Ini menariknya. Oh ini jenis diskusi yang saya nikmati nih. Dalam tanda kutip saya berpikir, oke, ini bukan soal mereka menginterogasi saya. Tapi saya bersamaan, saya juga mempengaruhi pikiran mereka. Pak, saya bilang, TNI ini, tahu nggak Pak, yang paling jadi korban dari difungsi ini, itu ABRI, TNI saya bilang. Selain rakyat sipil, loh apa maksudmu? Yang dipengaruhi difungsi ini adalah keluarga Soeharto. Akibat ABRI-nya banyak berpolitik, Anda tidak sempat mengembangkan alutsista. Anda nggak sempat mengembangkan research dalam bidang teknologi kemiliteran. Nggak mengembangkan angkatan laut, nggak mengembangkan apa. Sebagai kekuatan perang, Anda dilucuti bandingkan dengan masa Bung Karno yang menjadi kekuatan bersenjata terbaik di belahan bumi selatan, saya bilang gitu. Karena yang interogasi kami dari angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, kepolisian, dari BIN juga ada gitu ya. Jadi saya bilang, nggak ada kesempatan Anda menjadi kekuatan militer yang dihargai. Karena Anda ngurusi politik, ngurusi siapa yang jadi bupati, ngurusi jadi wakil kota, ngurusi soal konflik tanah. Responnya gimana? Sebagai integrator, mereka tetap bentak-bentak. Bentak-bentak. Bentak-bentak, bikin kaget, segala macam, mukul meja, tapi nggak mukul fisik ya. Mau kau ngajari aja gini. Tapi saya tahu lah, saya sebelum ditangkap itu kan saya pernah diinterogasi 5 kali sebelumnya, Mas. Sejak zaman SMA saya udah diinterogasi gara-gara langganan ya? Gara-gara diskusi politik sih. Jadi saya ngerti psikologi interrogator. Ini marah nih, ya marah acting lah menurut saya. Marah acting nih. Kita saya selami, mereka cukup modern. Oke. Mereka juga willing to make a reform, ya. Cuma mungkin caranya, kalau saya tangkap, ngono aja ngono. Kamu ini perubahan jangan main tabrak-tabrak. Oke. Kamu koordinasi dengan kami, kira-kira gitulah. Kalau saya tangkap ya, mereka ngasih sinyal, kalau mau bikin perubahan koordinasi dengan kami, kamu tuh so jago, anak-anak kecil ingusan, kami lebih ngerti urusan politik, kira-kira gitulah. Oh, berarti dia ngasih sinyal. Kami setuju dengan idemu, tapi jangan pecicilan dewe, kira-kira gitulah. Kasarnya gitu. Karena beberapa, yang terbukti sih setelah saya keluar dari penjara, mereka ya oke, masih baik dengan saya. Udah ketemu lagi, kenal lagi? Oh kenal baik. Bahkan saya pernah waktu saya keluar dari Inggris, saya diminta oleh salah seorang interrogator itu untuk ngasih pelatihan ke BIA. Bareng-bareng? Saya disuruh ngajar. Ngajar apa? Tentang saya kebetulan di Inggris kan tesis saya tentang reformasi militer, ekonomi, dan politik Cina. Tahun 2004 di Cambridge saya buat tentang Cina. Jadi saya jelas cukup paham lah tentang Cina. Ya saya cerita pada mereka tentang apa sih harusnya dilakukan reformasi militer dalam bidang alutsista. Jadi yang saya ngobrol tentang orang Denjaka, ada orang Kopassus, dengan Katak, dengan Pasas ngobrol. Ini loh harusnya dimiliki seperti ini gitu. Tapi ini kembali bahwa itu ya itulah kira-kira selama seminggu diinterogasi. Terus? Yang digali pemikiran. Terus setelah itu dilimpahin ke kepolisian? Enggak, dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Oh, Kejaksaan Agung. Tanggal 17 Agustus malam 96 dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, di penjara di rutan Kejaksaan Agung, diinterogasi 4 bulan, nggak boleh baca buku, nggak boleh apa. Sehingga kemudian interogasinya saya hilang. Saya sampai sekarang nggak tahu di mana. BAP sampai segini Mas, tebal. Yang kalau itu bisa saya temukan, saya terbitkan. Sebenarnya kita terangin banyak hal di situ. Yang dalam 20 tahun terakhir ini ada semua. Terjadi semua. Referendum Timur Leste, dialog dengan Papua, dialog dengan Aceh, otonomi daerah, otonomi desa, korupsi. Karena saya diinterogasi harus jelasin. Apa maksudnya program ini? Saya jelasin. Ya pas saya ingat saya aja, saya jelasin. Ini harus kayak gini kalau bener. Malah jarang diskusi kamu demo di mana, malah jarang. Yang digali pemikiran setebel ini Mas. Iya. Saya nggak tahu ya apa yang terjadi kemudian, tapi rasa-rasanya 20 tahun setelah sungguh-sungguh jatuh Orde Baru, beberapa hal yang kami kemukakan itu dilaksanakan. Oke, sebelum dilaksanakan, tapi Anda kemudian dituduh terbukti melakukan subversi di pengadilan dengan 13 tahun. Nggak kuat sih. Itu mengada-ada saja. Mengada-ada. Mengada-ada karena subversinya
dianggap mengganti Pancasila. Mengganti Pancasila. Karena kita memang tidak ingin Pancasila sebagai asas tunggal. Oke. Kita nggak ingin Pancasila sebagai asas tunggal gitu ya. Subversinya kemudian soal kerusuhan mereka nggak berhasil menemukan Bukti. Saya ada di lapangan. Pada saat riot saya ada di lapangan. Tapi bukan ada bukti bahwa saya menyiapkan jejaring untuk bikin rusuh. Enggak. Saya nggak tahu juga kenapa pada akhirnya saya dituntutnya 15 tahun. 15 tahun. Sebenarnya ancaman hanya hukuman mati. Oke. Undang-undang subversi kan ancaman hukuman mati. Tapi kemudian saya 15. divonis 15 tahun. Dituntut 15 tahun oleh jaksa. Dan akhirnya, saya pikir tadinya saya 8 tahun divonisnya. Gak tahu 13 tahun, wah suwe juga saya bilang gitu. Tapi saya bilang sama ibu saya waktu itu, Bu, tenang aja gak usah khawatir, ini akan jatuh. Kurang dari 5 tahun rejim ini. Waktu itu bulan Mei 97, waktu saya divonis. Kenapa gitu mas? Kok saya begitu yakin? Bukan karena saya dukun. Setelah peristiwa 27 Juli dan kami ditangkap, di Kejaksaan Agung kan suka besuk ya. Kami dengar cerita ada kerusuhan di Rengas Dengklok setelah itu. Kerusuhan di Tasikmalaya. Kerusuhan di Pekalongan. Pemilu 97 ada Golkar diserbu di Banjarmasin. Saya ingat catatan itu. Kemudian saya dengan teman-teman ngobrol. Ini belum pernah ada. Setelah ada sebuah kerusuhan besar, biasanya kayak malari. Itu agak lama tuh. Iya. Vakum. Karena memang tiarap semua. Tapi ini enggak. Bung, aku bilang ke teman-teman. Ini enggak nih. Kira-kira saya lupa berapa minggu setelah 27 Juli terjadi kerusuhan Tasik, Rengas Dengklok, Pekalongan, Banjarmasin, tahun depannya kalau tahun 97. Saya melihat ini apa yang terjadi 27 Juli kemarin ini kotak Pandora sudah kebuka nih. Oke. Ini betul seperti tesis kita bahwa Orde Baru ini sudah uzur. Sudah uzur. Ya tadi yang kita pukul jedek, nggak luka luar tapi luka dalam. Kemudian setelah itu muncul penyakit-penyakit lain, komplikasi. Oke. Jadi ini memang tanda-tanda yang kita pelajari. Kami kan belajar juga ya. Kami waktu mendirikan PRD, kami kan belajar transisi demokrasi di Filipina. Kita bahkan diskusi sama teman aktivis Filipina, Korea Selatan, dengan Amerika Latin, di Chile, di Argentina. Kita suka diskusi gitu ya. Terus kenapa sih kalian berhasil menggulingkan rejim militer di Argentina, di Chile, di Filipina, Korea Selatan. Ini tanda-tandanya ada nih. Kita baca nih bukunya Samuel Huntington, Gelombang Ketiga Demokratisasi. Oh, semua tanda-tanda terpenuhi nih. Oh, wah pasti ini kurang dari 5 tahun. Oke. Jadi begitu Mei 97 kami divonis, saya 13 tahun, teman-teman ada yang 12 tahun, 8 tahun, 7 tahun. Mei 97 kami divonis, Juli atau Agustus mulai ada krisis moneter di Korea Selatan, ke Thailand, ke Indonesia, Dan tumbang. Ini akan menjadi melengkapi pukulan politik, ini pukulan ekonomi. Oke. Selama di Cipinang, apa yang dikerjain oleh Budiman? Saya pertama ke Rotan Salemba dulu, kemudian di Cipinang setelah vonis. Yang dikerjain di Cipinang, saya nulis artikel Kompas, suka nulis artikel Kompas. Ya, di sana ketemu, Sanana, dan ketemu orang-orang Cakrabirawa yang sudah 30 tahun, mbah-mbah gitu ya. Sanana 25 tahun vonisnya. Pak Latif seumur hidup, Kolonel Latif gitu kan. Pak Mardhani sudah bebas pada waktu itu. Ada orang anggota Cakrabirawa 30 seumur hidup semua, hidup semua, udah tua-tua gitu kan. Saya pikir, wow. Dan mereka waras, jernih, ketawa-ketawa, waras, jernih. Diskusi politik terus nih. Enggak jadi gila juga mereka. Enggak jadi gila. Jadi kalau politik saya nggak baik belajar dari mereka. Saya nggak baik belajar. Yang saya pelajari dari mereka adalah bagaimana survive menjadi manusia dalam kesepiannya. Gimana tuh survive-nya? Kalau itu yang sampai sekarang saya nggak bisa menceritakan dengan spirit yang sama yang mereka tularkan pada kami. Oke. Saya nggak bisa saya mungkin kalimatnya bisa saya ulang, tapi gini. Yang saya tangkap adalah mereka gimana mereka bisa survive ya. Kalau yang Sanana mungkin saya bisa paham karena gejolak politik pada waktu itu mungkin kan Timor Leste. Tapi yang kasus G30S ini kan nyaris nggak ada harapan. Tapi bagaimana survive? Ini menarik. Saya terus terang sama sekali nggak tahu. Saya nggak tahu apa yang membuat mereka bisa survive dari ketawa-ketawa, bisa cengengesan, bisa hahehe. Dengan seumur hidup dan 30 tahun di sana gitu dan nama mereka tetap buruk gitu ya. Sampai sekarang saya nggak tahu. Kalau Sanana saya masih paham. Karena geopolitik
memang tidak mungkin Indonesia bertangan timur terus ada ya. Oke. Saya nggak, kalau yang dari GTA saya nggak bisa belajar. Tapi yang dari Lampung saya banyak belajar. Yang menarik, kasus Lampung, kasus Islam. Ini kasus PKI gitu ya. Yang menarik pelajaran di penjara adalah mereka guyup. Sangat guyup. Sangat saling menghormati. Jadi mereka belajar demokrasi loh. Belajar, oh kamu kiri, kamu kanan, kamu itu. Dan menarik. Dan beberapa tahanan kasus Lampung itu setelah keluar mereka open minded jadinya. Open minded. Open minded. Saya belajar. Kalau dari sanalah saya belajar tentang diplomasi dan mencoba menjadi realistis dalam berjuang. Oke. Ya. Bagaimana realistis dalam berjuang, maximizing keadaan yang ada tanpa harus konfrontatif kira-kira gitu. Itu kan kemudian 20 Mei 1998 Soeharto jatuh, ya. Iya. Dan kemudian Habibie kemudian juga membebaskan sejumlah tahanan politik. Kenapa Anda nggak dibebaskan pada era Habibie? Sebagian PRD dibebaskan Oke. oleh Pak Habibie. Tapi pada waktu itu tekad kami adalah satu bebas semua. Oke. Tuntutan kami memang maksimum sih. Tidak boleh kami bebas, selain nggak bebas. Harus seluruh tahanan politik nggak ada, bebaskan. Kedua, yang lainnya meanwhile dikasih amnesti, kami ditawari gerasi. Nah, kami menolak pada waktu dengan segala hormat pada Habibie, Pak. Kami bikin pernyataan ke Kompas, saya kirim rilisnya juga dimuat. Kita menolak kalau keluar karena gerasi. Karena kalau menerima gerasi artinya kami tetap dinyatakan salah. Dan minta ampun. Hanya diampuni kesalahan kami. Nah, kami merasa nggak bersalah. Kalau apa yang kami lakukan adalah salah, seluruh reformasi ini salah. Padahal yang kami lakukan yang membuat kami di penjara adalah ingin ada perubahan seperti ini. Kok kami dinyatakan salah? Berarti Pak Habibie salah dong jadi presiden. Kira-kira begitu. Pemilu 99 salah dong. Ya, jadi kami ada tawaran, kami menolak. Enggak, kami akan tetap bertahan sampai yang kami dapat adalah amnesti. Dengan amnesti artinya keputusan memvonis kami itu yang salah. Kemudian dipenuhilah pada masa Gus Dur. Ya. Pada Gus Dur. Pada Presiden Gus Dur. Ya, gitu, Mas. Jadi Anda bebas pada masa Presiden Gus Dur. Ya. Oke. Dan setelah bebas kemudian Anda pergi. Saya bebas, saya kemudian sudah zaman Gus Dur jatuh, kemudian saya nggak berpolitik lagi, saya nggak di PRD. Kemudian saya diskusi dengan banyak teman, ya termasuk dengan Pak Yaakob juga, saya diskusi dengan Pak Yaakob Utama, dengan banyak orang. Mereka menganjurkan, kira-kira gini kesimpulannya, Mas, ini keadaan baru, ilmu baru, kamu butuh ngangsu kawruh yang ilmu-ilmu baru. Ini bukan ilmu yang selama ini kamu pelajari menghadapi rejim otoriter, ini bagaimana survive secara politik di era bebas. Kamu membuktikan diri bisa survive secara politik di era otoriter, tapi belum tentu bisa survive di era bebas. Kira-kira gitu. Kamu belajar ilmu baru. Kemudian saya putuskan untuk ke Inggris. Nah, kuliah di Inggris, dapat beasiswa, dan kemudian ya saya pelajari malah ekonomi politik dan geopolitik dan Cina. Kenapa? Rasanya saya nggak perlu belajar secara akademis keadaan politik Indonesia. Aku ngerti lah, ngerti ya. Tapi saya pelajari geoekonomi politik Cina. Karena gini Mas, karena saya tahu Cina adalah sleeping giant. Indonesia ke depan harus berurusan dengan negara ini. Sehingga saya tesis saya tentang Cina di Cambridge. Reformasi ekonomi politik militer Cina. Saya pelajari. Dan itu ternyata apa yang saya pelajari itu menginspirasi saya setelah saya pulang ke Indonesia. Satu hal yang menarik, Budiman, ini ada satu, nggak tahu nih, novel ya? Biografi ditulis dengan cara novel. Anak-anak Revolusi. Ya. Ini ditulisnya kapan? Itu sekitar 2013-2014 jika tidak keliru. Ketika Anda jadi anggota DPR? Anggota DPR pertama kali. Oke. Kalau aku baca buku ini, jadi ada sesuatu yang agak conflicting ya. Anda seorang demonstran, Anda seorang yang sangat keras, tapi kalau baca buku ini Anda menjadi sangat romantis sebetulnya. Anda tidak bisa menjadi aktivis kalau Anda nggak romantis. Tidak bisa menjadi aktivis yang survive kalau Anda nggak romantis. Jadi romantisme ini bakal menjadi bahan Anda survive ketika diinterogasi dia dan berada di itu. Saya ingat kata-kata John F. Kennedy, jika politik itu kotor, puisi akan membersihkannya.
Kalau diterjemahkan sedikit kalimat Kennedy dalam kasus ini adalah, Oke. jika gerakan itu keras dan berdarah, Hah? ya, puisi, prosa Akan membebaskan. itu akan membebaskannya, akan melembutkannya dan membuatnya indah. Hah. Kira-kira gitu. Tapi ini juga menarik ya, di bab 22 Anda nyebut dipenjara dan oleh cinta dibebaskan. Anda ketika perjuangan kemudian menemukan baru pertama kali jatuh cinta. Enggak, jatuh cinta sih sering. Jatuh cinta sering, tapi ya ini mungkin ini kontradiksi. Saya bukan orang tipe yang berani mengatakan cinta. Oke. Dari dulu memang saya bukan tipe. Oke. Saya mungkin agak beda dengan yang lain-lain. Pada tingkat tertentu saya pernah loh Mas. SMA itu saya puritan. Oke. Puritan dalam pengertian saya pernah loh waktu SMA itu bikin gerakan anti Valentine. Bukan karena alasan agama. Oke. Ini kok borju banget sih gitu gitu. Saya nggak terlalu nggak teman perempuan saya banyak, tapi saya bukan tipe orang yang bisa ngomong jatuh cinta gitu ya. Karena waktu itu saya nggak pernah pacaran. Karena waktu saya di penjara 13 tahun, bingung mau ngapain gitu ya, kira-kira gitu ya. Oke, harus ada sesuatu yang membuat romantis dong di penjara gitu ya. Ya itu ya harus ada seseorang yang ditunggu dan saya bisa klaim ke orang-orang itu pacar saya gitu. Dan itulah yang namanya Catherine. Ya, oke lah. Ya, oke. Jadi bagaimana menyebutkan seorang aktivis bisa menyebut dalam buku ini kan, Catherine tiba-tiba tersenyum, dia menanggukkan kepalanya, aku juga mencintaimu, Bud. Ya, kenapa? Aku mau menunggumu. Ya, it's happen. Sore itu kupeluk dan kucium dahinya sebagai kekasih pertama dalam hidupku. Ya. Artinya Catherine, Pacar saya pertama. pacar saya pertama, 2 hari setelah saya divonis 13 tahun. dan bertemu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ya, dan setia mengunjungimu di Cipinang. tiap minggu. Tiap minggu mengunjungi Cipinang. Dan setia menunggumu sampai kamu bebas. Sampai saya bebas. Tapi akhirnya tidak dengan Catherine. Oh enggak, ya. Dia bisa menunggu saya di penjara tapi tidak bisa menunggu saya waktu pulang dari Inggris. Saya kuliah di Inggris dan kemudian rupanya dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ya sudah. Bisa nunggu dari penjara tapi nggak bisa nunggu pulang kuliah. Oke. Aku juga coba lihat ini ya. Ini Wah, ini. sebuah novel yang juga cukup menarik ya di ucapan terima kasih ya. Ini adalah suatu riwayat tentang sebuah zaman peralihan. Dari Republic of Fear, Republik yang mencekam, untuk menghampiri the Republic of Promised Land. Yep. Republik tempat segala janji kemerdekaan akan dipenuhi. Yep. Janji kemerdekaan. Cita-citamu dulu ketika membangun PRD di penjara dan lain sebagainya, apakah kemudian Indonesia sudah dalam impian Anda? Ya, Indonesia pada waktu itu adalah bagi saya the broken promise. The Broken Promise. Ya, janji yang dilanggar. Janji yang Karena itu adalah janji yang dilanggar, menurut saya harus nagih janji. Dan ketika you nggak bisa memenuhi janjinya yang berkuasa lama di Indonesia, ya udah, ya sudah, kamu tuh memang nggak bisa memenuhi janji. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Kondisi sekarang ada janji-janji yang sedang kerjakan, tapi ada yang belum bisa dipenuhi. Kadang-kadang juga sampai kapan kita nggak tahu juga terpenuhi. Tapi dengan era demokrasi kekuasaan hanya 10 tahun. Wajar Pak Jokowi mengerjakan hal-hal yang lama diabaikan, yaitu pembangunan infrastruktur. Ibaratnya Pak Jokowi lagi benahin hardware-nya Indonesia. 10 tahun untuk membangun hardware nggak cukup hardware sebuah bangsa. Jadi tapi masih ada Republic of Fear nggak? Apa? Masih ada Republik Ketakutan nggak? Secara sistem tidak. Tapi sekarang ada ketakutan, sumbernya bukan semata-mata dari negara. Non-state actor. Non-state actor juga ikut kontribusi pada sumber ketakutan. Sehingga ancaman kebebasan, kalau dulu memang sepenuhnya dari negara. Sekarang ancaman kebebasan bahkan dari tetangga, teman kita sendiri yang berbeda pilihan. Apa yang berbeda terjadi? keyakinan. Apa yang terjadi? Kenapa tetangga bisa menjadi itu? Apa yang terjadi adalah kita memang sudah berhasil, mungkin angka kita 100 dalam soal kebebasan politik. Tapi dalam kebebasan sipil kita masih 40 nilainya lah. Sekarang? Kebebasan sipil ya. Menghargai pandangan-pandangan yang berbeda di antara sama citizens atau warga bangsa, pandangan agama, terutama agama ya. Itu memang kita memang bagus dalam prosedur politik demokrasi, tapi dalam penghargaan civil rights itu memang kita masih. Di mana posisi negara? Posisi negara, ini di sini negara kadang-kadang beberapa hal misalnya. Nah, ketika pemerintah tegas, misalnya adalah soal pelarangan HTI misalnya begitu ya.
sekarang kita lihat HTI menjadi salah satu sumber fear, sumber ketakutan antara warga negara pada FPI sebagai satu sumber fear. Di lain pihak dia harus mengorbankan beberapa hak politik kelompok FPI. Jadi gini, ibaratnya saya harus, maaf ya, seperti orang yang punya penyakit komplikasi antara gula dan liver. Ya, liver butuh gula, sementara dia punya penyakit gula. Anda mau sembuhkan livernya, gula Anda naik. Gula darah Anda naik. Anda mau sembuhkan gula darah Anda dengan mengurangi gula, liver Anda naik. Ini bangsa ini kayak menghadapi komplikasi penyakit liver dan penyakit gula darah. Sehingga ketika kita mau perbaiki civil rights agar sumber ketakutan atas perbedaan itu ditutup, di lain pihak pemerintah harus menutup hak hidup kelompok itu secara politik. Dikritik lagi memang, artinya, loh kok membatasi kebebasan ekspresi. Jadi memang kita nggak ada dalam situasi seperti itu. Dan menurut saya pemerintah, siapapun pemerintahnya, harus memilih. Harus memilih. Pak SBY dengan segala hormat, beliau memilih menghormati political rights, tapi abai. Harus diakui, abai dengan civil rights. Pak Jokowi nampaknya condong untuk sumber ketakutan terhadap pelanggar hak sipil itu harus dimatikan, sehingga Pak Jokowi melakukan kegiatan represif, larang FPI misalnya. Jadi memang dua style presiden kita ini yang sama-sama dipilih langsung ini berbeda. Pak Jokowi lebih political rights tapi dengan mengorbankan, membiarkan civil rights terlanggar. Kalau Pak Jokowi civil rights didorong, dengan political rights ya dikurangin. Anda setuju dengan pandangan bahwa mengatakan bahwa indeks demokrasi kita masih sedang turun? Kalau sekedar urusannya adalah political rights, yes. Tapi kalau urusannya adalah negara campur tangan membela hak-hak sipil yang dilanggar oleh kelompok sipil yang lain, menurut saya pemerintah punya keberanian. Punya keberanian karena dia bilang, kamu menjadi sumber ketakutan terhadap sama bangsamu. Yang lain takut nih karena kamu dengan berlakumu seperti itu ya. Dalam soal itu, belum sempurna tentu saja, karena masih ada juga kasus pelanggaran tempat ibadah. Menurut saya dia bagus. Katakanlah Pak Jokowi bagus menyembuhkan livernya meskipun mengorbankan gula darah. Tapi banyak juga pekerjaan presiden-presiden pasca Soeharto tidak bisa menyelesaikan problem-problem pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Nah ini menarik Mas. Saya pernah diskusi panjang ini dengan teman Afrika Selatan, dengan teman Spanyol. Dengan teman Amerika Selatan. Di Amerika Selatan, represi itu sumbernya dari negara. Waktu zaman rezim militer. Sehingga konflik pelanggaran HAM itu sepenuhnya vertikal konflik. Sehingga ketika ada demokratisasi, ada dua faktor yang memudahkan. Satu, aktivisnya jadi presiden, di Chile, di Argentina, di Brazil. Aktivis presiden-presiden itu kan pernah di penjara semua waktu rezim militer. Sehingga mereka menjadi bagian dari subjek itu. Kedua, konfliknya vertikal. Lebih mudah menyelesaikan pelanggaran kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh state actor. Sekarang di Indonesia? Di Indonesia 32 tahun Orde Baru, semua jenis kejahatan kemanusiaan oleh aktor negara maupun non negara tapi disponsori oleh aktor negara itu terjadi. Satu. Kedua, negara-negara lain homogen, di Indonesia heterogen. Sehingga selama 32 tahun kediktatoran yang lama, Orde Baru punya waktu lama untuk menindas semua kelompok, sambil mendapatkan dukungan dari kelompok lain yang 5 tahun lalu ditindas, sekarang dipakai untuk mendukung dia untuk menindas kelompok yang menjadi pesaing kelompok itu. Sehingga punya kemampuan untuk divide et impera selama 32 tahun. Akhirnya apa? Ketika Orde Baru jatuh, tuntutan atas keadilan hak asasi manusia oleh kelompok korban HAM, kelompok lain yang bukan negara mendapat perlawanan, melawan. Padahal mereka juga menjadi korban. Nah, artinya di Indonesia ini situasinya kompleks. Yang sekompleks Indonesia ini saya melihat itu ada di Spanyol karena ada separatisme, ada tentang ideologi, ada macam-macam. Memang atau seperti Afrika Selatan. Karena Afrika Selatan misalnya kasusnya apartheid ya. Meskipun negara tapi kelompok masyarakat kulit putih kan diuntungkan oleh apartheid. Sehingga mereka bertentangan juga secara horizontal. Memang dalam kompleks masyarakat yang kompleks seperti Indonesia, Afrika Selatan atau Spanyol tidak semudah menyelesaikan seperti konflik di Amerika Selatan. Memang harus ada rekonsiliasi sih.
satu-satunya untuk kompleksitas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh semua melakukan kejahatan kemanusiaan di era masing-masing, memang yang paling pas adalah rekonsiliasi. Based on truth, yes. Tapi kalau memang mau menyelesaikan litigasi, ingat kita bukan cuma vertikal konflik, horizontal konflik. Artinya masih ada harapan untuk pelanggaran HAM masa lalu diselesaikan? Bisa, ada. Sayangnya pada waktu DPR mengeluarkan undang-undang KKR ya, saya nggak tahu kenapa pada waktu dicabut, kalau nggak salah MK ya, saya nggak tahu pertimbangannya bagaimana. Paling itulah kesempatan terakhir. Oke. Kesempatan terakhir mas, bukan terakhir lah, Ya. terakhir sih jangan ya. Momentum. Ya, tapi untuk naik momentum itu lagi harus butuh waktu lagi. Oke. Budiman, kalau lihat kembali ke PRD, salah satu temanya adalah soal anti korupsi gitu. Iya, Nah, kalau Anda lihat fenomena sekarang ketika KPK quote unquote mengalami sebuah proses dekonstruksi atau delegitimasi dengan 75 pegawainya tidak lulus tes kebangsaan dan kemudian harus dinonaktifkan, gimana Anda lihat? Menurut saya tes kebangsaan atau apapun namanya wajar-wajar saja, biasa-biasa saja. Tapi menurut saya tes kebangsaan juga harus diikuti dengan tes integritas ya. Bukan cuma urusan kebangsaan. Tapi memang kasus KPK ini kita tidak perlu terlalu mendramatisir karena 1-2 orang yang nggak lolos. 75. Ya, artinya bukan 75-nya, tapi ada 1-2 orang tokoh yang dianggap sebagai representasi. Sementara ada 1.000 lagi yang lolos. Jadi menurut saya lebih baik KPK segera melakukan, apakah harus dipecat semuanya? Menurut saya sih tidak perlu dipecat semuanya ya. Tapi barangkali statusnya bukan status pegawai negeri. Karena itu status sebagai pegawai negeri ya. Ya. Jadi mungkin hanya status sebagai honorer dulu atau disewa lah. Bukan ASN-nya. Itu adalah tes untuk ASN, bukan tes KPK. Sehingga bisa saja KPK mempergunakan mereka untuk sambil bekerja. Tapi di lain pihak memang di sini juga KPK komisioner ya istilahnya. Komisioner juga harus tahu juga karena seringkali yang saya dengar ya, mereka nggak tahu apa yang dikerjakan oleh anak buahnya. Apakah karena pertimbangan politis, kerahasiaan, menurut saya ya pimpinan tetap harus tahu apa yang dikerjakan oleh anak buahnya. Jangan sampai kemudian di KPK ada dua sisi wajah ya yang sering nggak berkoordinasi. Menurut saya ini akan sangat buruk. Karena nanti akan terjadi akan saling menjegal. Jadi harus dibuat mutual trust di dalam tubuh KPK sendiri. Mutual trust antara anak buah ke atasan, atasan ke anak buah. Kalau soal tes kebangsaan silahkan ya, tapi kan itu tes tidak masuk ASN, ya nggak usah masuk ASN aja. Yang lain bisa dipekerjakan sebagai profesional segala macam, jika memang dianggap perlu. Ya. Ini produktif atau tidak produktif bagi Presiden Jokowi? Kalau bagi saya Pak Jokowi gini, Pak Jokowi kan tidak harus on daily basis ngurusi ini ya. Tapi memang Pak Jokowi perlu mengatakan bahwa saya akan minta Pak Jokowi kalau perlu sebagai kepala negara, bagaimana perlu bicara. Kalau perlu menghadap KPK, perwakilan dari pegawai dan pimpinan perlu dipanggil Pak Jokowi. Ya. Dan Pak Jokowi say-nya di mana? Apa tuh? Akan berkata apa? Oh, saya nggak tahu. Tapi saya akan, kalau saya beliau akan mengatakan, Pak, tegaskan saja soal mutual trust segala macam itu antara stakeholder di dalam KPK. Tapi usul saya Pak Jokowi panggil KPK dan beberapa orang yang itu bicara. Karena bagaimana kepala negara harus ada tindakan itu. Jangan sampai ini menjadi suatu krisis yang kemudian menjadi bubar semuanya. Delegitimasi pada Pak Jokowi bahwa soal Pak Jokowi ada di balik ini. Tapi sambil juga mengatakan ya kita harus bekerja dalam situasi yang baru dan undang-undang KPK baru. Bagaimana itu adalah undang-undang mas. Ya, bagaimana ada pengawasan segala macam. Nggak bisa seperti yang lama lagi. Oke, sekarang pindah ke isu yang agak kontroversi soal bukit algoritma. Itu apa? Bukit algoritma ini sebenarnya proyek pemerintah, proyek apa sebetulnya? Kok menjadi kontroversi Anda dapat proyek triliunan dan lain sebagainya? Oke, baik. Terima kasih Mas Budiman sudah menanyakan ini. Ini proyek swasta. Proyek swasta full? Full swasta. Bahwa saya pernah bicara sama Pak Jokowi, pernah bicara pada Pak Bahlil, ya, Menteri Investasi, pernah bicara pada Pak Pratik. Itu kayak karena bagi saya, ya mereka adalah orang yang pernah saya ajak bicara tentang perlunya Indonesia membangun sesuatu sih. Gitu ya. Ini proyek swasta, murni. Ini ada lahir karena saya punya obsesi dalam hidup, Mas. Obsesi saya adalah kebebasan. Karena itu saya dulu ikut berjuang melawan Orde Baru. Obsesi yang kedua adalah kesetaraan. Karena itu saya berjuang untuk undang-undang desa misalnya. Dan obsesi saya yang ketiga ini adalah kemajuan Indonesia. Karena itu saya pengen buat algoritma bersama teman-teman. Gini loh, Mas. Kita ingin menunjukkan pada bangsa ini bahwa ada satu masa depan
yang kita nggak tahu proses sebetulnya gimana, yang dibentuk oleh pandemi, dibentuk oleh revolusi industri keempat. Tapi kita selama ini menghadapi itu semua dengan model menjadi konsumen, pembeli teknologi. Oh, ada revolusi industri keempat, ya sudah tuku wae, beli saja. Oh, ada pandemi, ya beli saja vaksinnya. Apapun lah ya. Jadi kita ini bangsa yang kalau ada masalah apa-apa, beli aja. Kalau ada masalah apa, beli aja. Seolah-olah kita ini semua orang Indonesia punya cukup uang untuk itu, satu, malah nggak semuanya. Kedua, seolah kita nggak punya orang pintar yang bisa buat sendiri, nggak bisa buat sendiri hal seperti itu. Padahal bukit algoritma ini bukan suatu ide yang ujuk-ujuk jadi tahun ini, tapi sesuatu yang kami siapkan bertahun-tahun sebelumnya. Sudah ada 5 tahun kita kumpul 5 tahun. Kita kumpulkan, kita buat koperasi, kita buat BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Kita kumpulkan orang-orang Indonesia yang belajar di Eropa, belajar di Amerika, di Cina, di Singapura, ilmunya macam-macam, rekayasa atomik, rekayasa biologi, rekayasa digital, macam-macam ya, ilmu yang paling canggih ya. Ada yang ditawari kerja di NASA, ada yang sudah kerja di Tesla, ada kerja di Hyperloop, macam-macam. Yang menarik dari mereka, Mas, sebagian kan beasiswa negara, wajib mereka pulang. Tapi dalam pihak, di lain mereka, selain mereka diikat kewajiban pulang, di lain mereka juga was-was. Karena ilmuku kepake nggak ya di Indonesia? Ilmuku kepake nggak ya? Nah, sementara saya lihat ilmu mereka itu dibutuhkan oleh Indonesia. Kalau Indonesia mau jadi negara yang relevan ke depannya, ingin jadi negara yang keren ya, harus punya, Mas. Harus manfaatkan anak-anak itu. Nah, saya sudah kumpulkan sejak 2018, saya keliling, Mas. Saya ke Amerika. Jadi apa? Ke Inggris. Itu sebuah klaster soal sebuah teknologi. Klaster teknologi industri, teknologi tinggi. Yang ada di Sukabumi. Yang ada di Sukabumi di atas lahan 888 hektar, dikelola swasta, dan swasta itu menyerahkan pada kami untuk kami kelola. Mas, ini ke perkebunan, kami ingin dijadikan menjadi kawasan high-tech. Kami percaya Mas Budiman dengan tim yang bisa mengelola ini, karena Mas Budiman punya akses kepada talenta-talenta muda Indonesia yang di luar negeri dan di dalam negeri, dan juga pada pasar dalam negeri. Ya, jadi Mas Budiman juga punya koneksi dengan investor-investor. Ya sudah, kalau kamu percayakan pertemuannya berapa, Mas? Setengah jam. Tapi banyak orang yang mengkritik bahwa ide itu masih abstrak, masih gimmick, menguntungkan pengusaha properti gitu untuk meningkatkan tanah di situ. Gimana Anda respon? Enggak, pertama, kalau mereka hanya properti, mereka sudah melakukannya. Dan mereka gagal. Kalau mereka perkebunan sudah melakukannya dan mereka tidak tertarik meneruskan itu. Tapi si anak ini, si putra mahkota yang punya ya, kemudian yang sekarang pegang anaknya, memang dia pernah kuliah di California, Mas. Pernah kuliah di California, kuliah bisnis teknologi, dan dia lama di sana dan nggak betah juga. Kok Amerika bisa bikin kayak gini, kampung gua enggak gitu, kira-kira gitu ya. Kok kampung saya Indonesia nggak bisa gitu ya. Jadi memang ada pertemuan ide sih. Dia juga udah punya rencana, sudah mengajukan, sudah didukung oleh Pemda Sukabumi, sudah didukung oleh Polda Jawa Barat gitu ya. Kemudian minta saya, Mas ambil alih lah. Mas Budiman aja lah, karena Mas Budiman yang punya itu. Ya, jadi ya kemudian kita ambil alih dan ini memang swasta murni. Swasta murni. Tapi tanpa dukungan pemerintah apa mungkin itu terjadi? Supporting politik dan lain sebagainya. Ya, dari Pemda Sukabumi cukup. Dari Pemda Jawa Barat sudah dukung dan kita sekarang lagi berproses di Dewan Nasional KEK. Ya, artinya untuk dapat status KEK. Tapi bahwa pembiayanya, investasinya, tanahnya memang swasta gitu. Kalau ada BUMN itu bukan kita minta duit BUMN, kita justru ngasih kerjaan. Ada sih beberapa tawaran developernya, kontraktornya, Mas. Dari luar negeri ada juga, dari BUMN luar negeri, Mas. Kami yang ngerjakan deh. Kami sudah terbukti bikin proyek besar, hitungan bulan selesai. Ini bukan semacam apalagi proyek mercusuar setelah Pak Jokowi ingin memindahkan ibu kota ke Kalimantan, kemudian ada bukit algoritma, ini semacam gimmick? Enggak, itu kalau Pak Jokowi dan ibu kota negara proyek negara. Ini proyek swasta. Ini proyek swasta yang memang saya sampaikan Pak Jokowi pada waktu saya menyampaikan ke beliau tahun 2019 itu sudah jadi, master plan-nya sudah jadi. Saya laporan saja gitu ya, laporan saya bahwa kami swasta mau buat seperti ini. Sejak 2018 kami buat itu ya. Kami sudah buat laporan, jadi ketika ketemu beliau di Ponorogo, saya bilang, Pak ini konsepnya seperti ini. Bapak, oh bagus. Kemudian saya ketemu beliau lagi, gimana itu jadi? Ya jadi Pak, saya justru mau laporan, kita berapa akan dapat status KEK. Ya udah, carikan investornya.
Ya udah Pak, investor sudah kita cari. Udah ada. Sudah, alhamdulillah bahkan tadi malam kami pertemuan ada yang sudah minta tanah minimum 50 hektar untuk menjadi AI hub, AI center di sana. Nanti Artificial intelligence. Artificial intelligence, nanti dia akan mengundang anchor tenant, merek-merek brand-brand besar dunia dalam negeri untuk sana. Sama orang-orang Indonesia, ya, begitu. Oke. Tapi kan itu kan ada infrastruktur tanah dan lain sebagainya dan lokasinya pun dalam 2 sesar aktif daerah-daerah rawan bencana sebetulnya terjadi Sukabumi itu. Ya pertama kebetulan kontraktor kami dari BUMN itu kebetulan pernah membuat beberapa proyek di Sukabumi, tahu betul kondisinya seperti itu. Kita sudah bicara juga dengan ahli geologi, memang ya tinggal soal bangunannya saja bagaimana tahan gempa. Karena kalau kita menyerah pada kondisi seperti itu, kita tahu bahwa Bay Area di California itu ada juga pusat gempa di Amerika. Ya California itu pusat gempa yang sangat luar biasa. Yet mereka buat juga Silicon Valley di sana. Jepang juga demikian. Jadi teknologi bisa mengatasi ini dan tentu saja nanti kita karena ingin kita bahkan nanti pembangunannya pun kita ingin energi terbarukan. Futuristik, mobil-mobilnya juga harus EV kalau bisa di sana gitu ya. Sehingga kita memang se-green mungkin dan se-clean mungkin dan teknologi yang paling terbaru. Kapan akan mulai peletakan batu pertama? Groundbreaking akhir Mei. Akhir Mei. Siapa? Ya dari main kontraktornya ya PT Amarta BUMN-nya yang akan mengerjakan. Nanti mungkin kita akan undang pemerintah juga minimal Provinsi Jawa Barat lah. Oke. Saya ingin tanya, Bud. Jadi mungkin ada beberapa 3 pertanyaan terakhir saya lah ya. Dalam bayangan Anda, sebetulnya masalah paling besar yang dihadapi Indonesia apa sih sekarang ini? Dari dulu sampai sekarang. Dari dulu saya kebodohan dan kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial dan kebodohan. Yep. Itu yang menjadi akar dari masalah. Itu akar masalah yang membuat saya ingin terjun politik. Oke. Ini ada masalah literasi bangsa ini, ada masalah ketimpangan sosial di bangsa ini. Oke. Kalau imajinasi seorang Budiman soal bangsa, mana sih bangsa yang seharusnya menjadi benchmarking bagi Indonesia? Tentu saja Indonesia unik ya, karena dia adalah archipelagik, dia adalah tempat keanekaragaman hayati darat dan laut terkaya nomor 1 di dunia, dan keanekaragaman sosiokultural kedua terkaya di dunia setelah Papua New Guinea. Jadi nggak ada yang sama seperti Indonesia. Tapi kalaupun harus memilih, tapi ini terlalu kecil bangsa ini untuk jadikan panduan. Ya mungkin Scandinavian countries. Swedia, Norwegia, di mana teknologi yang maju, free, setara. Kesenjangan sosialnya kecil, tapi maju, tapi bebas. Kalaupun ada, tapi ya dia homogen. Ya, lebih mudah untuk jadi seperti itu. Kalaupun ada ya. Kalau imajinasi Anda soal pimpinan, apakah itu di luar negeri? Apa yang paling Anda idolakan? Inilah pimpinan yang sebelumnya menjadi idola yang Budiman bayangkan. Menyebut sosok gitu? Yes. Menyebut sosok, nggak ada satu sosok sih yang itu. Tapi kalau saya bayangin ya. Jacinta Ardern campur Barack Obama campur Elon Musk. Dicampur. Campur Jacinta Ardern yang Perdana Menteri Selandia Baru. Barack Obama dan campur Elon Musk. Dan itu tidak wujud dalam satu sosok. Tidak wujud dalam sosok. Jadi saya kalau ditanyakan begitu kan apa? Menurut saya yang dibutuhkan Indonesia, bukan cuma Indonesia Mas, tapi ke dunia. Karena kita menghadapi new normal, kita butuh menjadi pemimpin visionary realis nggak cukup sekarang. Realis yang visioner atau visioner realis nggak cukup. Kamu butuh dunia ini bukan cuma Indonesia, butuh down to earth futurist. Down to earth futurist. Penyongsong masa depan yang membumi, penyongsong masa depan yang berakar rumput. Karena ada godaan kalau kamu mengakar rumput, kamu biasanya cenderung picik. Kalau kamu futuristik, kamu cenderung ngawang, terkucil dari masyarakat. Jadi menurut saya pemimpin yang ideal untuk bukan cuma Indonesia tapi dunia di era pasca pandemi, karena ini akan sangat berubah dunia ini, down to earth futurist. Down to earth futurist. Kalau soal pemimpin yang mendekati ideal di Indonesia siapa? Pemimpin yang mendekati Indonesia sebenarnya hari ini Pak Jokowi ini yang down to earth futurist belum ada. Belum ada yang down to earth futurist. Tapi kalau ada satu tipe yang paling mendekati down to earth futurist menurut saya adalah visionary realis. Visionary realis artinya gini, visionary realis adalah orang-orang yang visinya jelas visinya ya.
bukan sekedar acting ya, bukan sekedar gimmick. Visinya jelas mau di mana bawa Indonesianya, tapi dia oleh keadaan harus menggunakan instrumen-instrumen politik yang ada, existing, sehingga harus realistis. Tapi kemudian berselancar dibanding riding the existing tools, berselancar di alat-alat perangkat kekuasaan yang ada, tapi tetap konsisten ke arah sana. Konsekuensinya ada sih, resikonya. Kamu kadang harus berkompromi, maju, kemudian mundur lagi, berhenti sebentar, maju lagi, karena alatnya Dan itu adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi menurut saya Pak Jokowi adalah yang paling memenuhi sosok visionarialis. Oke. Dan masa jabatannya 2024 akan berakhir. Ya harus berakhir ya, konstitusi harus mengatakan begitu ya. Setelah itu, Menurut saya siapapun memimpin Indonesia harus down to earth futurist. who? Nggak tahu. Tapi menurut saya pemimpin-pemimpin daerah bisa. Tapi juga dari kementerian beberapa ada yang bisa. Juga entrepreneur menurut saya beberapa bisa. Karena begini Mas, entrepreneur, pemimpin daerah maupun menteri-menteri menurut saya juga mereka dengan pandemi ini sedang belajar. Oke. Sedang belajar. Mereka harus adaptasi. Kalau mereka berhasil mengadaptasi perusahaannya atau daerahnya, Pasti. dan harus kalau nggak ya remuk ya. Ya mudah-mudahan mereka bisa upscaling di tingkat nasional. Oke. Oke. Jadi era pandemi ini adalah era setiap orang belajar Oke. untuk memimpin negeri ini. Oke. Pertanyaan saya terakhir, imajinasimu Anda apa soal Indonesia 2045? Indonesia menjadi negara papan atas. Bukan sekedar papan nama. Bukan sekedar papan nama. Indonesia harus jadi juara kelas, bukan sekedar naik kelas. Pak Jokowi dan infrastrukturnya sedang membuat Indonesia naik kelas, tapi belum jadi juara kelas. Ya, kenapa? Kenapa saya katakan papan atas dan papan nama? Saya curiga Mas, dan saya was-was. Pada tahun 2045, seorang CTO Google, Ray Kurzweil mengatakan, kita akan memasuki era singularitas. Era singularitas adalah era ketika mesin punya kecerdasan yang melampaui total kecerdasan seluruh umat manusia. Artinya, siapa yang menguasai mesin, entah itu negara atau perusahaan, Dia menguasai dunia. dia menguasai dunia. Putin pernah mengatakan itu, siapa yang menguasai AI akan menguasai dunia. Saya curiga tahun 2045 itu hanya ada 10 negara saja yang relevan, yang papan atas, yang relevan. Siapa? Mungkin Amerika ada, Cina pastinya, beberapa negara Eropa, Israel, mungkin India kalau bisa lolos selamat dari kutukan ini ya. Oke. Jepang. Dan saya ingin ada Indonesia. Sayang? Saya ingin ada Indonesia. Saya ingin ada Indonesia. Oke. Karena kemungkinan negara-negara lain, negaranya masih ada. Nama negara ada, paspornya ada. Tapi cara berpikirnya, budayanya, bisnisnya, dikendalikan oleh AI. Dan AI itu adalah negara-negara itu yang kuasai. Dan saya nggak mau Indonesia menjadi objek, tapi Indonesia harus menjadi satu dari 10 negara itu. Oke. Untuk kebaikan menurut saya, untuk kemanusiaan. Oke. Itu sih imajinasi saya. Oke, thank you, Ya, Iman, Mas. dengan obrolan hampir 1 jam. Terima kasih, Oke, Put. makasih. Oke, thank you. Oke, makasih Mas. Oke.